Blacklist atau kriminal, ya, catatan kriminal. Secara hukum seorang pekerja yang dinyatakan bersalah di pengadilan, secara otomatis mereka akan masuk dalam blacklist. Ya, jadi seperti kasus overstay, kasus pencurian, kasus pemukulan, kasus ilegal. Jadi untuk teman-teman yang kalau udah overstay, kalau teman-teman yang udah punya kasus di pengadilan dan dinyatakan bersalah, berarti otomatis di blacklist. Jadi nggak ada gunanya lagi kalau misalnya mau proses majikan baru, gitu loh. Ini yang terjadi ya sehubungan dengan banyak sekali isu job hopping. Jadi sejak tahun Juni tahun 2013, pemerintah imigrasi telah membentuk Special Duty Team yang dimana secara aktif adalah untuk menangani isu tentang job hopping. Ya, mungkin teman-teman ngerti tentang job hopping ya. Jadi ketika permohonan visa, jadi tugas dari tim ini adalah ketika menerima permohonan visa kerja baru yang dinilai bahwa mereka harus memeriksa lebih mendalam, ya, mereka harus mengecek lagi informasi dan dokumen-dokumennya, maka permohonan ini akan dirujuk ke special team tersebut untuk dipelajari. Dan menurut press release dari imigrasi, mereka mengatakan bahwa ketika dalam memeriksa permohonan akan dipertimbangkan secara menyeluruh faktor-faktor sebagai berikut: kelakuan pekerja selama bekerja, catatan atau informasi dari pekerja dan pemberi kerja atau majikan yang sebelumnya, alasan kenapa kontrak diputus lebih cepat. Jadi biasanya ketika untuk mengerti tentang kasus tentang kenapa kontrak ini diputus lebih cepat, imigrasi akan menelpon majikan yang lama dan pekerja jikalau perlu. Tapi pada dasarnya ketika menurut pengalaman kita jarang sekali pekerja yang menerima telepon dari imigrasi. Ya, tetapi kalau misalnya teman-teman nanti akan ditelepon imigrasi, jadi teman-teman harus siap dan semua informasi harus sama. Dan jika dicurigai ada elemen job hopping, maka imigrasi akan tegas menolak mengabulkan permohonan visa kerja tersebut dan meminta pekerja untuk meninggalkan Hong Kong. Yang biasanya teman-teman menyebut dikasih surat merah, ya. Dan imigrasi akan menyimpan catatan permohonan tersebut untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan atau pemeriksaan permohonan visa kerja baru dari pekerja tersebut atau permohonan izin tinggal. Jadi ada beberapa kasus ketika imigrasi sudah menolak, ya memang ada kesempatan sih kalau teman-teman merasa mereka perlu memberikan informasi lebih jauh. Tetapi apakah dengan permohonan kedua memasukkan informasi tambahan itu akan bisa membuat imigrasi berubah pikiran atau tidak, itu adalah tergantung dari imigrasinya. Oke. Biasanya ketika imigrasi telah menerima dokumen dan imigrasi merasa memerlukan informasi tambahan, mereka akan mengirimkan lagi surat seperti begini yang dimana meminta. Jadi ada 3 halaman. Ya, surat ini adalah dimana meminta kepada pekerja untuk memberikan informasi lebih jauh, yaitu biasanya informasinya adalah tentang pertama biasanya adalah tentang riwayat sekolah, ya, dari SD, SMP, SMA, nama sekolahnya, tahun berapa, ya, dari riwayat pekerjanya, mulai dari di Indonesia atau dimanapun sebelum datang kerja di Hong Kong, lalu di Hong Kong, ya, lalu asal-asal putus kontraknya, kenapa tidak, apakah pulang atau tidak, ketika dapat putus kontrak, apakah pulang atau tidak, kalau tidak pulang itu karena apa. Maka itu adalah sangat penting, ya, seperti ini, ya, akan disebut nama majikan, ya, kapan mulai kerja, kapan terakhir kerja, apakah mengundurkan diri atau putus kontrak, alasan pemutusan kontrak, apakah dikasih one month notice sebelum putus kontrak, apakah menerima tiket, apakah menerima pembayaran dari majikan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini semua harus dijawab dengan benar dan mendetail. Yang menjadi masalah di sini adalah, ya, karena harusnya dimasukkan informasi yang dimana ketika teman-teman pertama apply untuk kerja di Hong Kong, kebanyakan teman-teman kan menyerahkan semuanya kepada PT, kepada agen,
Ya, banyak teman-teman sendiri tidak ngerti, ya, tidak punya fotokopinya. Ya, itu yang menjadi kendala. Kenapa? Karena ketika mengisi informasi ini tersebut, mereka udah lupa nih. Waktu itu agen isinya apa, PT isinya apa, gitu loh. Maka itu saya menyarankan pada teman-teman mulai dari sekarang simpanlah fotokopi dokumen apapun yang pernah dimasukkan kepada pemerintah Indonesia, Hong Kong. Ya, karena ini akan diperlukan pada saat nantinya seperti ini, gitu loh. Karena kalau seandainya ada ketidaksamaan, ini imigrasi akan merasa bahwa bahan ini bisa dijadikan pertimbangan apakah permohonan disetujui atau tidak. Oke. Jadi surat seperti ini ya ketika teman-teman disuruh untuk memberikan informasi tambahan. Blacklist atau kriminal, ya, catatan kriminal. Secara hukum seorang pekerja yang dinyatakan bersalah di pengadilan, secara otomatis mereka akan masuk dalam blacklist. Ya, jadi seperti kasus overstay, kasus pencurian, kasus pemukulan, kasus ilegal. Jadi untuk teman-teman yang kalau udah overstay, kalau teman-teman yang udah punya kasus di pengadilan dan dinyatakan bersalah, berarti otomatis di blacklist. Jadi nggak ada gunanya lagi kalau misalnya mau proses majikan baru, gitu loh. Ada kalanya teman-teman bilang, oh waktu saya di pengadilan saya tanya kepada Pak Hakim, apakah saya boleh kerja di Hong Kong, dan Pak Hakim bilang boleh. Ya, seperti yang kayak kita juga jelaskan, itu kan peraturan dari imigrasi, ya, yang dimana memberikan visa kerja. Jadi kalau teman-teman yang merasa udah termasuk dalam keadaan seperti ini, ya nggak usah proses dulu deh, pulang ke Indonesia aja. Saya pikir lebih baik karena pasti tidak akan diberikan, ya. Oke.